Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12 mengenai masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, yaitu tentang kebijakan politik pemerintah Orde Baru dalam negeri. Anggota kelompok: Anggis Anggiana, Heru Sulistyo, Nur Kholilah, Putra Akbar Sabilah, Regina Ananta Wikarno, Yuyun Setia Rahayu. Apa itu masa Orde Baru? Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Orde Baru juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang: untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan, pemerintah masa Orde Baru menerapkan kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, dan rehabilitas ekonomi. Kebijakan politik pemerintah Orde Baru dalam negeri terdiri dari pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, penyeragaman pandangan politik, dan dwi fungsi ABRI. Pemilihan umum atau pemilu pada masa Orde Baru yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber. Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 23 tahun tanggal 23 Mei 1970. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 23 tanggal 23 Mei 1970 itu, jumlah partai politik atau parpol yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti atau Persatuan Takbiyah Islamiyah, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Ditambah dengan Golkar, adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Golkar 236 kursi atau 62,82%, NU 58 kursi atau 18,68%, Parmusi 24 kursi atau 5,56%, PNI 20 kursi atau 6,93%, PSII 10 kursi atau 2,39%, dan Parkindo 10 kursi atau 2,39%. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR, di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Dari semua penyelenggaraan pemilu, Golkar selalu mendominasi perolehan suaranya. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pemilihan umum sejak tahun 1977 sampai 1997 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Penyederhanaan partai politik 1974. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer.
Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuasaan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan gabungan dari NU atau Nahdlatul Ulama, Permusi, Partai Muslimin Indonesia, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. 2. Golongan Karya. 3. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang, di mana partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar atau monoloyalitas. Selain melakukan depolitisasi terhadap Arsospol atau pelarangan kegiatan partai politik di tingkat kecamatan dan desa, depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malar tahun 1974. Peristiwa Malari menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 15 Januari 1974 di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok, dan Cempaka Putih terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah. Karena itu diberi julukan Malapetaka 15 Januari yang populer dengan nama Malari. Penyederhanaan partai politik tahun 1974. Pemerintah Orde Baru berkesempatan memberangus partai politik mahasiswa dengan keluarnya SK Mendikbud nomor 028 tahun 1974 sebagai buntut peristiwa Malari. Organisasi ekstra universiter diharuskan bergabung dengan KNP yang bersamaan itu dikembangkan di daerah-daerah. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Dasarnya adalah SK Mendikbud nomor 0457/0 tahun 1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Melalui Mendikbud 2 Joseph, rezim Orde Baru membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pengembangan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu. Penyeragaman pandangan politik. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasannya mengenai Eka Prasetya Pancakarsa. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat dengan P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berkelainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada tanggal 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor .11/11
strip MPR pada tahun 1978. Setelah disahkannya MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Andes Ruslan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor .11/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 4 bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas, yang intinya bahwa semua organisasi sosial, agama, dan politik harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi dan filosofis. Dui Fungsi ABRI. Konsep Dui Fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dui Fungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang sosial politik. Kebijakan Dui Fungsi ABRI mengalami perluasan peran untuk mengawasi aktivitas penduduk. ABRI melakukan gerakan teritorial di seluruh daerah, mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil. Salah satunya gerakan adalah gerakan AMD, ABRI Masuk Desa. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu terdapat dilihat dari 1. Banyaknya jabatan pemerintah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, penjabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. 2. Selain dilakukan pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk, perkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Sekian pembahasan materi kali ini dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.